Masyarakat Baduy Dalam mulai menjalankan ritual Kawalu. Selama prosesi yang berlangsung mulai tanggal 13 Februari hingga 14 Mei 2021 tersebut, masyarakat luar dilarang masuk. Interaksi sosial hanya antar warga Baduy Dalam yang tersebar di 3 kampung, yakni Cikesik, Cibeo, dan Cikawartana. Ketiga kampung tersebut juga disebut sebagai Tungtu atau kampung adat yang menjadi kiblat orang Baduy. Selain sebagai bagian dari kearifan lokal, prosesi mengasingkan diri dari dunia luar juga bermanfaat di tengah keganasan pandemi saat ini. Terbukti dari 11.000 penduduknya, belum ada yang terinfeksi virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, dan saat ini telah menyebar ke seluruh dunia. Saat upacara Kawalu yang dilaksanakan setiap tahun selama 3 bulan penuh, Baduy Dalam tertutup bagi pengunjung dan wisatawan, ujar Tetua Adat Baduy yang juga Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Luidamar, Kabupaten Lebak, Jaro Saija. Apa itu Kawalu? Upacara Kawalu merupakan bentuk ungkapan rasa terima kasih orang Baduy atau Kanekes terhadap Sang Hyang Karesa atas limpahan hasil panen, terutama padi. Itu sebabnya prosesi ini diikuti dengan penyimpanan padi di lewit atau pondok kecil. Kawalu merupakan satu dari 4 upacara yang digelar secara berurutan, yakni Ngalanjakan, Kawalu, Ngalaksa, dan Seba sebagai puncaknya. Kawalu berasal dari kata walu yang artinya balik atau kembali. Bisa juga diartikan sebagai pulang dalam pengertian sakral. Dalam prosesinya, ada ritual membakar atau mengukus dupa untuk mengiringi sesajen pemujaan terhadap leluhur. Selama masa Kawalu, yakni pada bulan Kasa, Karo, dan Katilu, menurut penanggalan Baduy, seluruh masyarakat Baduy Dalam diwajibkan berpuasa yang sebelumnya didahului dengan bersih kampung, lingkungan, dan rumahnya. Barang-barang yang datang dari luar pun harus dikeluarkan dari Baduy Dalam. Namun puasa hanya dilaksanakan 1 hari dalam setiap bulannya, yakni pada tanggal 17 bulan Kasa yang disebut Kawalu Tembei atau Kawalu pertama. Tanggal 18 bulan Karo disebut sebagai Kawalu Tengah, dan tanggal 17 bulan Katilu disebut sebagai Kawalu Tutup atau penutup. Puasa Kawalu berlangsung selama 24 jam, yakni dimulai pada pukul 5 sore menjelang hari H. Selama berpuasa dilarang makan dan minum. Mereka juga dilarang mengolah hasil panen kecuali nutu atau menggiling padi dengan cara tradisional. Puasa Kawalu bertujuan untuk menyucikan diri dari nafsu jahat. Biasanya upacara Kawalu dipusatkan di kampung Cibeo dan Cikesik yang dipimpin oleh Puun atau tetua adat. Bagi orang Baduy luar atau penamping yang ingin mengikuti upacara Kawalu, bergabung dengan salah satu kampung sesuai asal keturunannya. Upacara adat Kawalu dilangsungkan di balai yang lokasinya berdekatan dengan kediaman Puun. Upacara dipimpin langsung oleh Puun, dibantu baris kolot atau barisan palawari, semacam panitia. Mereka ini yang bertugas mengundang perwakilan dari kampung Baduy luar. Saat berpuasa tanggal 17 Kasa, mereka berganti pakaian khusus untuk upacara Kawalu. Kaum laki-laki mengenakan baju pangsi hitam untuk Baduy luar dan pangsi putih untuk Baduy Dalam. Sarung bermotif poleng hidung, ikat pinggang, adu mancung, dan ikat kepala. Sedang bagi perempuan umumnya mengenakan kain atau samping bermotif kacang hirang, kemben batik dari motif hirang, dilengkapi dengan kain batik corak dermayu sebagai gendongan dan kain batik corak hairang untuk karudung. Pada hari itu, laki-laki Baduy penamping atau Baduy luar datang ke kampung Tangtu untuk membuat 9 ancak sebagai wadah makanan. Sedang kaum perempuan memasak di rumah girang sirat. Bahan makanan yang dimasak berasal dari sumbangan seluruh warga, terutama hasil panen huma dan hasil buruan ngalanjak mundui yang dikumpulkan di rumah girang serat. Sebelum memasak makanan untuk dinikmati bersama-sama, terlebih dahulu mereka mengolah makanan untuk sesajen. Isi sesajen terdiri dari umbut enau, umbut sil pahit, nasi padi siang atau merah, nasi kuning, nasi ketan pecel, daging pelanduk atau kancil, ikan badar, ikan senang atau serut, dan susu, namun tidak untuk dimakan. Setelah selesai dimasak, makanan dibawa oleh girang serat
sebagai sesajen menuju rumah Puun. Di rumah Puun, hidangan tadi dimasukkan ke dalam 9 ancak yang sudah disiapkan. 8 ancak kemudian diisi dengan hidangan yang terdiri dari nasi beserta lauk pauknya. Sedangkan 1 ancak berisi 1/4 sirih jambe semayang, sirih 20 ikat, dan kapur sirih 20 bungkus. Saat menghidangkan ancak terdapat aturannya tersendiri. Ancak yang berisi kapur dan sirih dibawa langsung oleh anak Puun ke balai dan diterima oleh Gilang Serat. Adapun 8 ancak lainnya yang berisi nasi dan lauk pauk dibawa satu persatu secara teratur ke balai. Urutannya sebagai berikut. Anak Puun berdiri di halaman rumah menghadap ke barat, kemudian ancak diterimanya dengan cara ditanggul atau dipanggul, kemudian bergeser ke arah utara dan tidak boleh berbalik. Tempat anak Puun berdiri digantikan orang lain dan setelah menerima ancak bergeser seperti yang pertama. Demikian seterusnya hingga membentuk barisan sampai ke balai. Sekitar pukul 2 siang mereka menyucikan diri di sungai. Sepanjang perjalanan menuju sungai, mereka juga membersihkan setiap tempat yang dilalui. Setelah itu mereka berkumpul kembali di balai Kapuunan. Pukul 4 sore ancak sesajen dibawa ke Kapuunan. Setelah Puun ngajampean atau membacakan doa-doa, seluruh peserta upacara kawalu secara serempak menyembah dengan mengagungkan nama Puun. Setelah itu, barulah mereka berbuka puasa. Khusus bagi orang kampung Tangtu, mereka wajib nyelpah atau mengunyah sirih terlebih dahulu sebelum makan. Isi sesajen dibuka dan dibagikan untuk dicicipi semua orang yang hadir di balai Kapuunan. Hal itu dimaksudkan sebagai berkat kawalu. Setelah sesajen habis dibagikan, maka barisan para wari yang semuanya laki-laki membawa nasi dan lauk pauknya sebagai makanan utama. Makanan diwadahi sebuah panjang atau piring besar dan antik. 1 panjang untuk Puun, 2 lagi untuk Jaro 7 dan Gilang Serat. Biasanya 1 panjang makanan diperuntukkan bagi 3 orang. Apabila ada yang tidak memperoleh jatah panjang, mereka makan makanan yang dibungkus daun. Setelah itu, mereka makan buah-buahan sebagai pencuci mulut dan wahyu atau tuak asam. Warga Baduy penamping yang datang ke kampung Tangtu dipersilakan menikmati hidangannya di rumah orang-orang kampung Tangtu atau dibawa pulang. Sekitar pukul 6 sore, giliran para pemuda yang memenuhi balai Kapuunan. Setelah membersihkan sampah sisa upacara kawalu, mereka bersukaria dengan memainkan berbagai alat musik tradisional seperti kecapi dan karinding. Tahapan dan prosesi pelaksanaan upacara kawalu tengah dan kawalu tutup persis seperti kawalu tembai. Bedanya, pada kawalu tutup atau kawalu terakhir, mereka wajib berziarah ke mandala atau makam leluhur yang terletak di hulu sungai Ciparahiang atau Cibeo. Pelaksanaan upacara kawalu merupakan kewajiban bagi seluruh warga Baduy dari tua hingga muda, laki-laki dan perempuan. Pengecualian hanya dikhususkan bagi lansia yang sudah mengalami keterbatasan fisik. Perempuan yang sedang datang bulan juga dilarang ikut karena sedang tidak suci, sementara upacara kawalu mensyaratkan adanya kesucian lahir dan batin. Pantangan ini wajib dipatuhi. Jika dilanggar, dapat mengakibatkan kapendon atau sanksi adat hingga musibah bagi pelakunya.